Laskar FPI ditembak jarak dekat dari belakang, kepala tembus ke mata, muka lebam-lebam dan ada bekas hangus. Pengawal Habib Rizik Syihab diduga ditembak polisi dari jarak dekat. Dugaan tersebut dilihat dari kondisi jasad korban. Kuasa hukum Front Pembela Islam Aziz Yanwar mengatakan, melihat langsung salah satu jasad yaitu Andi Oktawian, menurutnya ada bekas tembakan jarak dekat dari belakang kepala tembus ke mata sebelah kiri dan ada juga yang tembus hingga ke ulu hati. Kalau kondisinya nanti ada pernyataan resmi dari FPI, tapi saya pribadi melihat satu jenazah, ujar Aziz di Jakarta. Selain itu, dia juga melihat bekas luka tembakan lebih dari satu, sementara luka 5 jenazah lainnya berbeda-beda. Kalau tidak salah ada 3 lubang peluru. Dia juga menerima informasi 5 anggota Laskar khusus FPI tersebut terdapat luka tembak 4 hingga 5 luka tembakan. Ada yang belakangnya agak hangus gitu, ada yang mukanya lebam-lebam. Jenazah 6 orang itu dimakamkan di Megamendung, Jawa Barat. Selain itu, ada yang dibawa keluarga. Tumben sekali itu memang beda. Adik saya tuh selalu dengan ibu dipeluk, dia minta izin, Mas doain deh dia. Itu tumben banget. Biasanya dia nggak mau dipeluk karena mungkin udah gede merasa malu. Dan akhirnya, oh ya udah mau kemana? Mau ngawal Habib ke Megamendung. Di hari Minggu itu saya lupa Sabtu malam Minggu atau Minggu malam Senin itu sempat video call dengan kami dan itu sehat, dia senyum, lagi ngapain, udah makan atau belum. Lalu ketika di hari Seninnya tiba-tiba ada tim Laskar datang ke rumah. Kebetulan di handphone ada notifikasi berita, saya baca, saya langsung kepikiran adik saya teleponin, terus saya WA-in, terus kok nggak ada kabar, ini kemana? Dan itu berita masih simpang siur, kami tidak tahu kebenarannya itu seperti apa. Dan untuk dibilang lukanya itu subhanallah itu seperti ditembak jarak dekat, karena saya tidak ikut memandikan, karena memang kan kalau dalam Islam memandikan kalau misal laki-laki dengan laki-laki, dan itu kebetulan ayah saya yang akan memandikan. Ayah saya cerita sambil berderai air matanya sambil, oh ini benar-benar luka tembak tuh di dada ada 3. Di punggung itu luka robek seperti diseret. Di jidat ini ada biru seperti dihantam senjata api, yang belakangnya saya kan nggak tahu ya jadi senjata itu seperti apa. Di belakangnya ini biru, tapi alhamdulillahnya muka adik saya itu bersih karena mungkin tidak dipukul di muka, hanya dihantam di badannya 3, di belakangnya itu robek, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Subhanallah, itu buat kami sangat luar biasa ya. Itu benar-benar seperti pembantaian yang berarti kan seperti tidak ada perlawanan di sana. Jadi seperti yang diberitakan itu kan bohong. Itu yang membuat kami, ya Allah, ini saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Itu aja, Bu? Ya. Terkait kondisi jenazah, saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan, kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Sangat memilukan fisiknya ya seperti itu. Tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Keluarga awalnya tidak pernah mengizinkan otopsi. Dan kita memiliki surat pernyataan itu jelas. Tetapi ala kulli hal pihak kepolisian melakukan itu sepihak. Kemudian yang
Keterangan saksi mata memberi keterangan berbeda terkait kejadian bentrok antara Front Pembela Islam atau FPI pengawal Rizik Syihab dengan kepolisian pada Senin dini hari 7 Desember 2020 lalu di kilometer 50 Tol Cikampek. Dari kesaksian saksi mata tersebut, kronologis yang terjadi berbeda dengan yang disampaikan Polda Metro Jaya maupun FPI. Dilansir dari laporan Koran Tempo edisi baru 9 Desember 2020, ditemui secara terpisah, dua saksi mata menuturkan melihat satu unit minibus berhenti di pintu keluar rest area kilometer 50 selepas tengah malam pada Senin lalu. Saksi X menyaksikan ban mobil tersebut kembang kempis. Polisi langsung mengepung mereka dan saksi X sempat melihat sejumlah laki-laki keluar dari minibus tersebut. Dia berani bersumpah mereka masih hidup saat itu. Tak hanya sampai di situ, dia juga menyebut polisi mengeluarkan senjata tajam dari mobil semacam parang. Tak banyak yang melihat momen itu, saksi Y melihat tukang parkir yang sempat mendekati lokasi pun langsung disuruh pergi. Tak lama setelah ribut-ribut, saksi itu menuturkan terdengar suara letusan tembakan.